Film ini berkisah tentang beberapa orang yang berasal dari negara yang berbeda. Mereka mengikuti sebuah ujian untuk masuk ke sebuah perusahaan ternama, yang mana film ini diperankan oleh John, Game Macan, Adar, Polly, Luke, Jimmy, Natalie, dan Chuck. Dan film pun baru saja dimulai. Di sebuah ruangan ujian, terdapat beberapa meja yang sudah disusun rapi, yang mana di meja tersebut sudah disediakan kertas ujian bertuliskan nomor kandidat yang mengikuti ujian itu, dan sebuah pena. Peserta ujian pun mulai memasuki ruangan. Tak lama dari itu, petugas keamanan dan pengawas ujian pun juga memasuki ruangan. Pengawas ujian mengingatkan kepada peserta ujian untuk mendengarkan perkataannya baik-baik, karena ia tidak akan mengulang kata-katanya 2 kali. Lalu petugas ujian pun menjelaskan tentang beberapa aturan. Yang pertama, selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak boleh mengajak pengawas ujian untuk berbicara. Yang kedua, tidak boleh mengajak petugas keamanan untuk berbicara. Yang ketiga, tidak boleh merusak kertas ujian. Dan yang keempat, tidak boleh keluar ruangan. Jika mereka melanggar salah satu dari 4 aturan itu, maka peserta akan didiskualifikasi. Lalu pengawas ujian bertanya kepada peserta, "Apakah ada pertanyaan?" Peserta ujian pun diam, tidak bergeming, menandakan bahwa mereka tidak ingin bertanya apapun. Lalu pengawas ujian mengatakan bahwa waktu ujian berlangsung hanya 80 menit. Jika mereka berhasil menjawab soal ujian, maka mereka layak bergabung dengan perusahaan tersebut. Lalu pengawas ujian pun keluar dari ruangan, dan ujian pun dimulai. Seluruh peserta ujian kebingungan saat melihat kertas ujian yang hanya bertuliskan nomor kandidat. Mereka tidak menemukan soal apapun di kertas itu. Mereka pun mulai mencari-cari apakah ada tulisan di balik kertas dan saling bertatapan satu sama lain dan bertanya-tanya di dalam hati. Dan akhirnya mereka juga tidak menemukan apapun. Waktu terus berjalan hingga akhirnya salah seorang dari mereka menuliskan sesuatu di atas kertas putih itu. Namun sayangnya, perempuan itu langsung dikeluarkan dari ruangan karena ia dianggap sudah merusak kertas ujian. Peserta yang lain pun mulai berhati-hati, dan akhirnya mereka mulai berkompromi satu sama lain untuk mendapatkan jawaban dari ujian tersebut. Mereka pun membuat panggilan satu sama lain dengan melihat warna dari rambut mereka yang sudah saya berikan di video paling pertama. Kecuali seorang pria yang berkacamata diberi panggilan tuli, karena ia hanya diam dan tidak ikut berbicara saat mereka sedang berkompromi. Setelah itu, mereka mencari cara untuk mendapatkan soal di kertas putih yang tidak berisikan apapun. Percobaan pertama, mereka meletakkan kertas di hadapan sinar lampu putih. Namun sayangnya mereka tidak melihat apapun di dalam kertas itu. Mereka mencoba lagi dengan menggunakan cahaya dari sinar ultraviolet, yang mana sinar itu dapat ditemukan jika sedang dalam keadaan darurat. Akhirnya mereka pun membuat keadaan darurat dengan menghancurkan lampu-lampu yang ada, dan sinar ultraviolet pun menyala. Dan mereka mencoba meletakkan kertas ujian di sinar ultraviolet itu, namun sayangnya mereka tetap tidak menemukan apapun di dalam kertas. Mereka pun tidak menyerah dan membuat percobaan lagi dengan menghancurkan seluruh lampu ultraviolet yang ada sampai akhirnya muncul sinar inframerah. Namun percobaan tersebut juga gagal. Mereka pun mulai panik dan putus asa karena waktu terus berjalan. Keadaan pun mulai kacau. Tak lama dari itu, tiba-tiba si tuli berkacamata mulai berbicara. Ia mengatakan petunjuk, yaitu untuk melihat dengan jelas semuanya. Namun, mereka tidak memedulikan kata-kata si tuli tersebut dan mencoba mencari cara lain, yaitu dengan cara membakar salah satu kertas kandidat yang sudah didiskualifikasi, supaya pemancar air hidup dan membasahi kertas. Alhasil air memancar keluar, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Tanpa disadari, ternyata kertas yang brunet itu bakar adalah kertasnya sendiri yang sudah ditukar oleh si White, dan brunet pun didiskualifikasi.
Setelah itu, White dengan liciknya berusaha menyingkirkan para peserta satu persatu, sampai akhirnya si tuli berkacamata pun didiskualifikasi. Peserta ujian yang tersisa sangat kesal melihat tingkah White dan mereka mengatakan tidak akan bekerja sama lagi dengan White. Lalu tiba-tiba White ditonjok oleh si Black dan langsung terkapar pingsan. Mereka pun mengikat White di sebuah kursi. Tiba-tiba White tersadar dan meminta tolong untuk mengambilkan sebuah obat yang ada di dalam kantongnya. Ternyata ia memiliki penyakit kronis yang mana ia harus meminum obat itu 1 jam sekali. Namun, Black dan peserta lainnya tidak mau membantu karena merasa White pantas merasakan penyakit itu. Sampai akhirnya White kejang-kejang dan mereka pun menolongnya. Saat ingin menolong White, obat tersebut tidak ditemukan, ternyata sudah disembunyikan oleh Brown. Dan saat ingin diberikan kepada White, tiba-tiba obat itu terjatuh ke sebuah lubang air dan mereka berusaha mengambilnya. Namun sayangnya usaha itu sia-sia. Sampai akhirnya salah satu kandidat perempuan mencoba berbicara kepada petugas keamanan untuk menyelamatkan White yang sudah sekarat. Namun sayangnya ia malah didiskualifikasi karena sudah melanggar aturan. Dan akhirnya obat itu pun berhasil diambil oleh si pirang dan langsung dimasukkannya ke mulut White dan akhirnya White pun terselamatkan. Karena White sudah tersadar, dia menjadi licik lagi. Dan tak lama dari itu, White, Brown, dan Black pun mulai bertengkar. Sampai-sampai Black mengambil pistol petugas keamanan dan menodongkannya ke White. Pertengkaran pun mulai berlangsung panas. White tidak tinggal diam, dia mengambil sebuah pena dan menusukkannya ke tangan Black dan Brown. Saat mereka kesakitan, White merebut pistol tersebut. Sebelum White menembak teman-temannya, ia mengancam mereka untuk keluar dengan sendirinya dari ruang tersebut agar mereka didiskualifikasi. Akhirnya Brown pun dengan terpaksa keluar dari ruangan dan dia didiskualifikasi. Selanjutnya si pirang, ia juga berjalan untuk keluar ruangan. Namun sebelum ia keluar ruangan, ia memberikan isyarat kepada lampu otomatis dengan mengatakan matikan lampunya, agar lampunya mati dengan otomatis dan White tidak bisa menembak mereka dengan tepat. Akhirnya karena ruangan menjadi gelap, White pun menembak asal-asalan dan mengenai tubuh Black. Akhirnya Black pun meninggal dunia. Tanpa disadari, mereka sudah menghabiskan waktu dengan saling menyingkirkan satu sama lain. Namun kabar gembiranya, ternyata si pirang belum didiskualifikasi karena sebelah kakinya masih menyentuh ruangan dan White pun menyadari hal itu. Tetapi ternyata mereka sudah kehabisan waktu untuk menjawab soal ujian, sampai akhirnya White pun menyerah untuk menembak si pirang dan mulai bermuka sedih. White pun berbicara di depan monitor, yaitu berbicara kepada pengawas ujian. Tentu saja dia langsung didiskualifikasi oleh petugas keamanan karena ternyata sebelumnya diam-diam si tuli sudah mempercepat waktu ujian yang ada di dalam ruangan itu agar mereka terkecoh. Dan kabar gembiranya, si pirang juga mengetahui hal tersebut. Dengan wajah yang sedih dan amat menyesal, White melihat Black yang terkapar di lantai. Dan ia menodongkan pistol di kepalanya agar ia juga mati mengikuti Black. Namun sayangnya usahanya itu tidak berhasil. Tak lama dari itu, tiba-tiba si pirang melihat kacamata si tuli yang tergeletak di lantai. Ia pun mengambil kacamata dan sebuah serpihan kaca sambil mengingat perkataan si tuli sebelumnya. Ia pun mengambil kertas ujiannya, lalu meletakkan serpihan kaca di atas kertas, dan ia melihat tulisan dengan memakai kacamata itu. Ternyata pertanyaan ujiannya adalah pertanyaan pengawas ujian sebelumnya saat petugas ujian menjelaskan aturan ujian, yaitu apakah ada pertanyaan? Tiba-tiba si tuli pun memasuki ruangan. Si pirang terkejut karena ternyata si tuli merupakan CEO perusahaan ternama itu. Di akhir cerita, si pirang pun berjalan dengan waktu yang tersisa beberapa detik dan ia menjawab pertanyaan tersebut, yaitu tidak. Dan si pirang pun berhasil bergabung di perusahaan itu.
Namun cerita belum usai, karena ternyata si Black tidak mati. Si pengawas ujian menjelaskan bahwa peluru dalam pistol itu adalah peluru yang berisikan pil yang bisa beregenerasi dengan cepat, sehingga Black pun kembali tersadar. Barulah cerita pun berakhir.